Ya, selamat pagi teman-teman. Di hari ini Jumat 21 hari bulan Februari 2025. Ketemu lagi kita di Jumat berkah pagi. Ya, ini cuacanya agak tadi sih agak sejuk ya. Sekarang udah mulai agak agak sedikit hangat ya, nggak dingin, nggak terlalu panas juga, hangat lah ibaratnya gitu. Dan tadi bulannya masih kelihatan, ini sekarang udah ketutup awan. Jadi pagi ini ya kalau boleh dibilang kondisi cuaca sekarang agak cerah nih ya. Tadi bulannya kelihatan tuh di atas, sekarang jadi ketutupan awan ya. Awan, tahu deh ini cuacanya bagaimana ya. Kayak sih diperkirakan sih berawan ya, berawan aja ya. Tadi masih cerah, tadi masih kelihatan bulannya walaupun bukan bulan purnama ya. Nah, teman-teman semua, sekedar mengingatkan kembali ya bahwa penentuan penanggalan pada bulan Ramadan itu didasari oleh perputaran bulan mengelilingi bumi. Karena kalender Islam, kalender Hijriah itu dia menggunakan sistem Komariah atau lunar kalender ya. Jadi bukan solar kalender seperti kalender Masehi maupun kalender Islam Syiah di Iran ya. Buat saya Syiah itu masih bagian dari Islam ya, karena itu adalah kelompok lain dari ajaran Islam gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam, ya mohon maaf gitu ya, saya kurang sependapat lah gitu. Sekalipun mungkin teman-teman punya literasi dan data dan referensi yang lebih baik dari saya, tapi saya gak begitu setuju kalau Syiah itu adalah bukan bagian dari Islam. Jadi kalau saya juga punya argumentasi karena saya melihat dari sejarah dan etimologinya. Jadi ini hanya masalah perebutan suksesi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat karena sakit ya. Kalau yang ahlu sunnah wal jamaah yang mengikut Nabi Muhammad SAW setelah sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW itu, mereka cenderung mendukung Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah atau pelanjut dari kepemimpinan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, oke. Sementara kalau Syiah itu adalah dari secara etimologi artinya adalah Syiatul Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka percaya setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka pemimpin berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang notabene merupakan sepupunya sendiri ya, dan mantunya Nabi Muhammad SAW yang menikahi putrinya Siti Fatimah Zahra gitu. Nah, cuma di antara kedua ini ya tentu punya doktrin masing-masing. Ya, kita mayoritas ini adalah Sunni ya. Sedangkan Syiah itu paling predominan itu di Irak dan Iran. Ya, tapi kalau mereka mengatakan Pak, Syiah bukan Islam, ya mohon maaf, saya nggak begitu sepakat dengan itu ya. Kendati demikian, kalau teman-teman masih yang punya berpegang seperti itu, silakan aja gitu loh. Tapi kalau saya tetap pada pendirian saya, Syiah masih merupakan bagian dari Islam. Jadi Islam itu bukan hanya Sunni saja, ada Syiah, ada Ibadi ya. Itu yang saya akui ya.
Jadi saya punya standing pointnya sendiri gitu. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Tadi sampai mana obrolan kita? Iya. Jadi tadi kan soal kalender Hijriah ya. Nah, pengingat lagi untuk mengetahui ya kapan datang 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah atau plus hari Idul Adha 10 Zulhijjah, itu kan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenag RI ya, melakukan satu agenda setiap tahun, namanya sidang isbat atau sidang penentuan ya, sidang penentuan untuk menentukan ya, karena pasti teman-teman ormas Islam ini punya metode tersendiri untuk penentuannya. Nah, ada 2 metode yang digunakan di Indonesia ini secara umum ya. Pertama adalah ru'yatul hisab. Hisab itu adalah penghitungan. Dihitung. Ini dipakai oleh teman-teman kita di Muhammadiyah. Jadi dalilnya kalau bulan baru tidak nampak, maka hitunglah. Itu. Dihitung. Nah, kalau Muhammadiyah ini nggak menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Paling tidak minimal bulan baru itu sudah terbit di atas 1 derajat ketinggiannya, elongasinya di atas 1 derajat, itu sudah dikatakan sebagai bulan baru ya. Karena Muhammadiyah sistemnya penghitungan. Nah, kalau satu lagi yang dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia adalah ru'yatul hilal ya. Ru'yatul hilal itu penglihatan, pengamatan ya, penglihatan. Jadi dilihat dulu bulan barunya. Nah, ini yang dipakai oleh teman-teman Nahdlatul Ulama, termasuk saya warga NU juga nih. Nah, kalau ru'yatul hilal ini biasanya untuk menentukan terlihat atau tidaknya itu diukur dan ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Nah, kalau kemarin ketentuan untuk dinyatakan terlihat atau wujudul hilal dan ditetapkan sebagai imkanur ru'yah ya, itu ketinggiannya minimum 2 derajat, elongasinya bebas. Elongasi itu tingkat kemiringan ya, tingkat kemiringan gitu. Tingkat kemiringan dari bulan baru. Nah, semenjak ada kesepakatan Mabims ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ya, maka untuk disebutkan oleh peneliti dari BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin ya, ini untuk mengikuti standar internasional dinaikkan. Jadi untuk dinyatakan sebagai terlihat atau wujudul hilal dan imkanur ru'yah ini dinaikkan persyaratannya. Jadi ketinggian minimum 3 derajat, elongasi atau kemiringan ditetapkan minimal 6,4 derajat. Jadi kalau di bawah itu dinyatakan tidak terlihat, maka diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari gitu. Kalau terlihat ya sudah gitu ya. Nah, kemarin bulan Rajab telah kita lalui sebanyak 30 hari ya. Nah, ini kita telah masuk di bulan Sya'ban. Kita telah masuk pada tanggal 22 hari bulan Sya'ban
1446 Hijriah. Berarti kan tinggal seminggu lagi bulan Sya'ban itu kan selesai, ya kan? Nah, berarti tahun ini bulan Sya'bannya 29 hari gitu. Karena nggak mungkin dong kalau dalam kalender Islam dalam satu bulan ada 30 hari terus bulan berikutnya 30, nggak gitu. Jadi ada ini 30 hari, ada 29 hari. Nah, bulan Sya'ban ini 29 hari, maka otomatis ya kita pun dari awal sudah tahu bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah ini insya Allah kalau nggak ada perubahan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kalau nggak ada perubahan, karena biasanya hasil sidang isbat itu mempengaruhi, ya. Hasil sidang isbat itu mempengaruhi, tapi besar kemungkinan tanggal 1 barengan. Sementara untuk Idul Fitrinya adalah tanggal 31 hari bulan Maret 2025. Jadi bulan Ramadan tahun ini kita akan berpuasa selama 30 hari. Bukan 29 hari, 30 hari barengan. Jadi dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Maret itu adalah 1 sampai dengan 30 Ramadan 1446 Hijriah. 31 Maretnya 1 Syawal 1446 Hijriah. Itu kalau nggak ada perubahan ya insya Allah ya. Sementara kalau untuk Idul Adha sendiri ada besar kemungkinan jatuh di tanggal 6 Juni 2025 insya Allah kalau nggak ada perubahan ya. Gitu. Jadi karena bergantung pada hasil sidang isbat dari Kemenak. Karena kita ini mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, Wazirut Diniyah. Itu. Melalui Kemenag. Itu teman-teman. Jadi ini untuk pengetahuan aja, untuk pengingat sekaligus untuk pengetahuan buat yang belum tahu ya. Gitu. Jadi itu kalau penentuan kalender Hijriah itu ditentukan melalui perputaran bulan mengelilingi bumi. Ya, sistemnya lunar. Kan solar. Kalau solar itu mengikuti bumi mengelilingi matahari. Jadi pergantian harinya pada tengah malam. Kalau lunar kalender pergantian harinya itu pada petang hari, ba'da maghrib, pada ketika matahari telah terbenam, bulan terbit gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumat berkah buat semua. Selamat pagi dan selamat berhari Jumat buat semuanya.